Hai semua, perkenalkan nama saya Mita Unsu. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dan pada saat ini saya ingin menjelaskan materi tentang hermeneutik, apa itu hermeneutik, sejarah hermeneutik, dan definisi-definisi hermeneutik. Sebelum kita masuk dalam materi, saya berharap teman-teman yang menonton serta mendengarkan video ini selalu sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita masuk dalam materi dan mari kita belajar sama-sama apa itu hermeneutik. Kita langsung saja masuk dalam pengertian hermeneutik. Arti kata hermeneutik dalam bahasa Ibrani adalah patar, yang artinya adalah menafsir. Kata bendanya adalah pitron, yang artinya tafsiran atau interpretation. Kata ini paling umum digunakan dalam konotasi menafsir ini, karena mimpi berwujud simbol yang artinya tidak jelas, sehingga perlu untuk ditafsir. Itu dapat kita baca dalam Kejadian pasal 14 ayat 8 dan Kejadian 41 ayat 12 dan 15. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah hermeneutikos, berasal dari kata hermenio. Kata bendanya adalah hermenia, artinya tafsiran atau interpretation. Kata ini diambil dari kata Hermes, yaitu nama dewa Yunani yang tugasnya membawa berita-berita dari dewa-dewa kepada manusia. Nah, definisi hermeneutik dimengerti sebagai ilmu umum tentang linguistik atau peraturan-peraturan yang digunakan untuk mencari arti sesungguhnya atau menafsir atau menjelaskan suatu pengertian yang tidak jelas artinya. Sedangkan menurut Kristen, hermeneutik adalah bagian dari ilmu teologia biblika yang dalam perkembangannya memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama menurut L. Berkhof dan Bernard Ram, hermeneutik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip atau aturan-aturan dan metode-metode penafsiran Alkitab. Yang kedua, seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Yang ketiga, hermeneutik sebagai ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran, konsep-konsep keseluruhan dari tugas penafsir tersebut, terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan pertumbuhan rohani dari sang penafsir. Jenis hermeneutik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hermeneutik umum, yang berarti prinsip-prinsip mengajar yang digunakan secara umum untuk menafsir segala macam bentuk karya sastra umum. Sedangkan hermeneutik khusus, prinsip-prinsip menafsir yang dikembangkan secara khusus sehubungan dengan jenis gaya sastra tertentu, misalnya seperti puisi, perumpamaan, dan cerita. Kita masuk dalam keterbatasan hermeneutik. Hermeneutik didefinisikan sebagai ilmu karena uraiannya bisa dirangkum secara ilmiah dan sistematis dalam hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan dalam seperangkat rumusan-rumusan. Namun demikian, hermeneutik juga disebut sebagai seni, karena mengaplikasikan dari rumusan atau prinsip-prinsip itu sangat membutuhkan keterampilan dari penafsirnya. Itu sebabnya seorang yang menguasai rumusan atau prinsip-prinsip hermeneutik belum tentu dapat menjadi seorang penafsir yang handal atau menjadi seorang penafsir yang baik. Oleh karena itu, hermeneutik dibedakan dengan eksegesis dan eksposisi. Hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, sedangkan eksegesis adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap teks dalam Alkitab, dan eksposisi adalah penguraian hasil eksegesis yang telah dilakukan pada umumnya berupa khotbah. Sehingga kita penting dalam belajar tentang hermeneutik. Nah, pentingnya hermeneutik, setiap orang Kristen harus mempelajari Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri yang berisi segala pengetahuan tentang Allah dan hubungannya dengan semua karya dan ciptaannya. Namun demikian, untuk mengerti isi Alkitab tidaklah selalu mudah karena ada gap komunikasi yang besar sehingga perlu dijembatani. Nah, dalam menafsirkan kitab suci juga tidak boleh sembarangan.
Nah, mengapa tidak boleh sembarangan? Karena dalam melakukan penafsiran teks di setiap kalimat yang ada di dalam Alkitab itu harus memerlukan penafsiran khusus. Karena Allah menyampaikan firman-Nya kepada seluruh manusia sepanjang sejarah melalui para penulis Alkitab untuk firman itu sampai kepada manusia dengan baik. Khususnya kepada manusia yang hidup di abad ini, ada gap yang sangat besar yang harus dijembatani. Firman Tuhan itu ditulis ribuan dan ratusan tahun oleh banyak penulis Alkitab yang hidup pada zaman yang berbeda-beda dan dari latar belakang yang berbeda-beda juga, dan ditulis dalam bahasa-bahasa yang tidak kita kuasai. Bagaimana cara orang percaya abad ini mengerti firman Tuhan agar firman itu diterima sama seperti ketika para penulis Alkitab mula-mula menerimanya? Inilah tugas hermeneutik. Saat ini kita masuk pada tujuan mempelajari hermeneutik. Setelah melihat pentingnya peranan hermeneutik bagi kebutuhan kita untuk mengerti firman Tuhan, maka dapat dijelaskan tujuan mempelajari hermeneutik, yaitu yang pertama sebagai ilmu. Tujuannya adalah mempelajari seperangkat prinsip-prinsip atau aturan-aturan untuk memungkinkan kita mengerti apa yang dikatakan Alkitab sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh para penulisnya. Kedua, untuk tujuan aplikasi. Namun, tujuan mempelajari hermeneutik tidak berhenti sebagai ilmu. Setelah memahami Alkitab dengan benar sesuai dengan maksud penulisnya, maka perlu kita menempatkannya pada konteks di mana kita sekarang berada sehingga kita tahu apa artinya bagi kita. Ketiga adalah untuk pertumbuhan rohani. Setelah mengerti Alkitab dengan benar dan mengaplikasikan kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari, maka kehidupan iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa, dan inilah yang menjadi tujuan utama kita mempelajari hermeneutik. Yang keempat, sebagai tindakan preventif. Apabila tujuan di atas tercapai, maka kita akan sekaligus terhindar dari pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin sesat yang mencoba menafsirkan Alkitab secara salah dan tidak bertanggung jawab. Nah, yang kelima, untuk tujuan eksposisi. Bagian utama dari tugas hamba Tuhan adalah memberi makan makanan rohani kepada orang-orang yang dilayani. Oleh karena itu, menguasai hermeneutik adalah kebutuhan utama yang harus diusahakan. Kita masuk pada kualifikasi seorang penafsir. Yang pertama, hati yang baru. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Seorang penafsir haruslah seorang yang sudah lahir baru, sebagai mediator atau komunikator antara Allah dan manusia. Seorang penafsir harus hidup sebagai manusia rohani yang sanggup melihat hal-hal rohani yang Allah sampaikan kepada manusia. Dengan demikian, ia akan menggantungkan sepenuhnya pada pekerjaan roh yang memberikan pencerahan dalam hatinya. Yang kedua, hati yang lapar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2, menafsir firman Allah tidak dilakukan sebagai suatu kebiasaan atau karena kebetulan, tapi karena kerinduan. Tanpa kerinduan, seorang penafsir tidak akan sampai pada kepuasan menikmati berkat rohani dari firman Tuhan. Kerinduan akan didapatkan apabila ia percaya bahwa firman Tuhanlah yang ia percaya, didapatkan apabila ia percaya firman Tuhan dan memberikan makanan bagi kehidupan rohaninya. Nah, yang berikutnya adalah hati yang mau diajar dan rendah hati. Kita bisa baca dalam Matius 7 ayat 7. Seorang penafsir tidak pernah merasa cukup belajar. Kekayaan firman Tuhan mendorongnya untuk mau rendah hati dan selalu belajar. Keinginannya belajar membuktikan bahwa ia setiap saat mau untuk dikoreksi dan ditegur oleh firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah hati yang disiplin. Dalam Yesaya 50 ayat 4, hati yang tidak mudah putus asa oleh kesulitan dan kelelahan. Mempelajari Alkitab membutuhkan tekad dan ketekunan dan disiplin. Hanya dengan kerja keras dan kesungguhan akan dihasilkan buah yang baik. Yang berikutnya, hati yang beriman. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Seorang penafsir adalah seorang yang tunduk pada kedaulatan Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dari semua Tuhan. Hatinya tidak bimbang tetapi teguh bagaikan batu karang karena firman Tuhan menjadi pegangan yang utama. Dan yang terakhir, hati yang taat. Kita bisa baca dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Alkitab adalah otoritas tunggal, tertinggi dan mutlak bagi iman
dan kehidupan pengikut Kristus. Oleh karena itu, firman Allah menuntut ketaatan. Apabila tidak ada tekad untuk melaksanakan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan membukakannya lagi pada kita. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengar dan menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.